Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua yang didahului dengan masa pemerintahan Antikristus. Nah saudara, ada dua pendapat besar di dalam kekristenan. Yang satu mengatakan bahwa Antikris itu akan memerintah selama 7 tahun, terbagi menjadi dua, yaitu 3,5 tahun pertama itu adalah masa perkenalan Antikris, pemerintahan Antikris, dan itu adalah masa bulan madu Antikristus dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap dia sebagai Mesias. Kemudian di pertengahan dari 7 tahun, yaitu setelah 3,5 tahun, maka dia akan berlaku keras dan kemudian dia justru akan menegaskan bahwa dia adalah Allah, dan orang-orang Yahudi banyak yang menjadi sadar. Setelah itu mereka yang sadar dan kemudian mereka yang kemudian meratapi dia yang pernah ditikamnya, yaitu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu mereka bertobat, kemudian sadar bahwa sesungguhnya yang disalibkan 2000 tahun yang lalu itulah Mesias yang sejati. Nah, untuk itu mereka ngalami apa yang disebut dengan Great Tribulation. Saudaraku, 3,5 tahun pertama masa bulan madu, 3,5 tahun kedua ini masa tribulasi untuk mereka-mereka yang menolak akan Antikristus, pemerintahan Antikristus, karena mereka percaya Yesus. Itu bagi orang Yahudi. Pandangan ini populer, saudaraku. Bahkan pandangan ini bervariasi juga. Ada yang mengatakan bahwa gereja diangkat di awal dari 7 tahun. Jadi rapture atau pengangkatan gereja itu di awal dari 7 tahun tersebut. Sudah tidak ada gereja. Kemudian setelah itu urusannya adalah dengan orang-orang Yahudi, urusan Tuhan dengan bangsa pilihan secara jasmani, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah pertanyaan saudara, itu angka 7 tahun itu didapat dari mana? Ya, ada seorang teman saya, waktu saya sampaikan tentang adanya pendapat itu, dia bertanya, lah ya angka 7 tahun itu didapat dari mana? Bukankah di dalam kitab Wahyu yang memang benar-benar kitab tentang akhir zaman, itu dikatakan 42 bulan atau 3,5 tahun, ya kan? Jadi pemerintahan pemerintahan Antikris itu entah atas Israel atau atas seluruh dunia, itu tuh hanya 3,5 tahun, itu menurut kitab Wahyu. Kok bisa ada tafsiran 7 tahun? Nah, saudaraku, kita perlu belajar bahwa itu diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 9. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan saudaraku ya, Wahyu 11 ayat yang kedua. Ini nanti suruh baca lengkapnya ya, ini saya ambil ayat 2 saja. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ada kata 42 bulan alias berapa saudara? 3,5 tahun. Nah sekarang kita lihat, ini Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut. Ini semua sepakat menafsirkan ini adalah munculnya Antikristus. Nah di dalam ayat yang kelima, kita baca ya saudara, Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya, Antikris memang menghujat ya saudara. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama berapa? 42 bulan lamanya. Jadi 3,5 tahun itu memang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Bukan 7 tahun.
Nah, 7 tahun diambil dari mana, saudaraku? 7 tahun diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Saya bacakan, saudara ya. Raja itu, nah di sini ditafsirkan raja itu adalah antikris, saudara ya, penguasa itu. Akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, kalau raja itu ditafsirkan sebagai antikristus, ya 7 tahun. Nah, sekarang kita teliti bahasa aslinya, terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya dari kalimat, potongan kalimat Daniel 9 ayat 27 ini, saudaraku ya. Di sini dalam terjemahan LAI dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi selama 7 tahun perjanjian menjadi berat itu, kalau Anda baca begini, pemahamannya bagaimana, saudara? Ya pokoknya menyulitkan gitu ya, betul ya, menyusahkan gitu. Perjanjian itu jadi malah bikin susah, bikin sulit kehidupan manusia-manusia yang dipimpin oleh raja itu. Apakah demikian pemahamannya? Nah, saya akan melihat terjemahan yang lain, saudaraku. Dikatakan di dalam versi King James yang sewaktu saya cocokkan dengan bahasa aslinya itu lebih mirip, lebih dekat, ya, lebih tepat. And he di sini adalah raja itu, and he shall confirm the covenant for 1 week. 1 week-nya itu 1 kali 7 masa, sudah tepat, sudah benar. Tapi dikatakan, kalau sekarang kita terjemahkan ya, dan raja itu akan meneguhkan perjanjian itu untuk 1 kali 7 masa atau 7 minggu. Atau 1 minggu, saudaraku. 1 kali 7 masa. 7 masa. Nah, 7 masa ini ditafsirkan 7 tahun. Tapi kalau ini mendukung akan atau dipakai untuk tafsiran yang tadi, yang sudah saya sampaikan, ya, yaitu bahwa masa penguasaan antikris itu adalah 7 tahun. Nah, kemudian selama 7 tahun itu makin lama makin berat gitu ya. Perjanjiannya itu makin bikin susah. Kalau pengertiannya seperti itu, ya benar. Tapi kalau pengertian yang lebih tepat dengan bahasa aslinya, agak membingungkan. Raja itu akan meneguhkan perjanjian. Justru perjanjiannya jadi mantap, teguh selama 7 tahun. Nah, kemudian dilanjutkan, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi korban-korban itu oleh antikris, ini tafsir yang pertama, itu justru dihentikan. Justru dihentikan. Jadi korban sembelihan, korban santapan itu dihentikan, korban sehari-hari itu. Padahal ini kan ibadahnya orang Yahudi kan. Mereka harus mempersembahkan korban. Itu dihentikan. Nah, perjanjian diteguhkan kok malah dihentikan. Ini agak membingungkan, saudaraku, di pertengahan. Tapi kalau tafsir yang pertama bahwa ini antikris, nanti antikris makan bikin susah sampai di tengah dari 7 tahun itu, 3,5 tahun pertama itu, kemudian dia melarang orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan korban, begitu. Nah, ini tafsir yang pertama, saudaraku ya. Dan tafsir ini banyak dianut oleh berbagai pengajar-pengajar dari berbagai gereja yang mengajarkan tentang eskatologi. Jadi karena eskatologi adalah sesuatu yang belum terjadi, saudaraku ya.
kedatangan Tuhan belum terjadi, antikrisnya seperti apa, kita terus menggali dan kita terbuka, dan ini tidak memecah belah kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, tidak. Ini hanya perbedaan pandangan tentang bagaimana nantinya. Saya pun juga menerima akan semua pandangan itu. Kalau rapture itu terjadi sebelum 7 tahun, ya syukur saudaraku, senang kita, betul ya, lebih bersyukur kita, tidak perlu melewati masa-masa sulit. Tapi apakah benar demikian? Ya kita harus juga melihat akan tafsiran yang berbeda, yang juga bisa diterima, karena memang namanya sesuatu yang belum terjadi ini masih merupakan misteri Tuhan yang kita harus teliti dan kita harus terima dari berbagai pandangan. Kemudian saudaraku, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, ini munculnya antikris yang kemarin sudah saya sebutkan, dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri, aku adalah Allah, begitu ya. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa abomination of desolation itu, yaitu si antikris itu nanti akan binasa oleh datangnya Tuhan Yesus dengan pasukan surga. Nah, itu tergambar di dalam Wahyu pasal 19 ya, Tuhan Yesus datang dengan kuda putih. Jadi itu saudaraku, penafsiran yang pertama. Jadi saya ulangi, penafsiran pertama, ada 7 tahun masa pemerintahan antikristus. 3,5 tahun pertama masa berbaik-baik dengan orang-orang Yahudi, kemudian 3,5 tahun kedua masa yang mana orang Yahudi ditindas karena mereka tidak mau menerima antikris gitu ya. Bahkan mereka bertobat terima Yesus yang ditikamnya itu. Nah, saudaraku, itu tafsir pertama. Nah, tentang rapture saya tambahkan ya. Tentang pengangkatan ada yang di awal 7 tahun, ada pula yang mid trip itu ada di tengah-tengah. Rapture-nya itu pas antikrisnya itu muncul, menampakkan diri, pas dia mau bertindak keras terhadap orang-orang Yahudi, disitulah pengangkatan gereja. Itu ya. Nah, kemudian diakhiri dengan kedatangan Tuhan. Itu setelah masa pemerintahan 666 atau 666 atau antikris itu berakhir setelah 3,5 tahun yang kedua. Nah, sekarang saudaraku, kita akan lihat perbandingannya dengan pendapat atau tafsir yang lain. Ini juga menarik untuk direnungkan. Ini yang kedua, yang pertama sudah paham ya saudaraku ya. Sekarang yang kedua. 3,5 tahun pertama itu berbicara tentang Yesus. Nah, ini beda lagi ini. Sedangkan 3,5 tahun kedua memang seperti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, memang hanya 42 bulan atau 3,5 tahun. Jadi dalam 7 tahun itu kita harus membaginya menjadi dua potongan. Yaitu potongan pertama pelayanan Yesus yang 3,5 tahun. Ya kita tahu Tuhan Yesus melayani di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun yang kedua itu juga nanti di sana ada pertobatan dari orang-orang Yahudi di mana mereka akan percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Meskipun di tengah-tengah masa pemerintahan dari antikristus yang kejam dan mengerikan itu. Nah, begini ceritanya, saudara. Kita lihat ayat 27 lagi dari Daniel pasal 9 tadi. Saya ulang ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, tadi kan sudah saya singgung bahwa terjemahan yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, and he shall confirm the covenant for 1 week. Dan raja itu
akan meneguhkan perjanjian itu selama 1 minggu. Nah, kalau ini ternyata menunjuk pada Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus akan meneguhkan perjanjian dari Bapak Abraham, perjanjian dari zaman ketika kejatuhan manusia dalam dosa, itu Tuhan punya janji, dan janji itu diteguhkan melalui pelayanan Yesus 3,5 tahun, dan juga nanti 3,5 tahun di kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk menerima perjanjian keselamatan yang dari Bapa Surgawi. Paham ya saudaraku ya? Nah, jadi begini, gambarnya jadi beda. Ini ada 3,5 tahun pertama, itu bicara tentang Tuhan Yesus. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat, itu saya rubah ya kalimatnya. Raja itu akan meneguhkan perjanjian bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Kemudian kalimat berikutnya, pada pertengahan 7 masa itu, jadi kalau 3,5 tahunnya ini dibagi 2, 7 tahunnya ini dibagi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun, maka di pertengahan itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Berhenti sampai di situ, saudara. Jadi ayatnya harusnya stop sampai situ karena ini menceritakan tentang pelayanan Yesus. Apa yang dimaksud dengan dia menghentikan korban sembelihan, korban santapan? Orang Yahudi itu untuk bisa berkenan kepada Allah, mereka harus mencurahkan darah, yaitu menyembelih korban. Iya kan? Ada korban-korban, saya baca di imamat itu korban itu kan korban penebus dosa, korban sembelian, korban santapan, korban apalah, pokoknya korban saja itulah, darah tercurah itulah yang bisa membuat mereka itu berdamai dengan Allah. Nah, sementara setelah pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun, di akhir dari pelayanan Tuhan, dia menggenapi akan dirinya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu di kayu salib, saudaraku. Dan sejak saat itu, sebetulnya memang bagi Allah tidak ada korban lagi yang dibutuhkan. Karena korban yang sesungguhnya, sang anak domba Allah sudah tersembelih. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi di sini, ini Tuhan Yesus 3,5 tahun sampai pada puncaknya dikatakan dia meneguhkan perjanjian itu. Tapi untuk 1 minggu, dia ngajar, dia meneguhkan bahwa dia adalah Mesias dan sebagainya. Kemudian dia di pertengahan dari 7 masa itu, ia akan menghentikan korban. Sejak aku disalibkan, maka tidak perlu lagi ada korban sembelian, korban lain-lainnya. Enggak perlu. Gitu ya. Sudah, sampai di situ. Nah, kemudian dikatakan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Memang nanti di awal dari 3,5 tahun kedua itu, Antikris akan muncul. Nah, saudara bingung. Loh, Tuhan Yesus kan zaman dulu, ya kan, Tuhan Yesus kan 2000 tahun yang lalu, kan begitu ya. Nah, benar, Tuhan Yesus pada waktu itu dia mati tersalib, dia menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dia sudah meneguhkan akan perjanjian itu dengan banyak orang, sudah. Setelah itu masuklah zaman gereja. Nah, zaman gereja ini, saudaraku, akan berakhir ketika tergenapi apa yang ditulis di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-25. Saya baca ya, ini ulang-ulang nggak apa-apa ya saudaraku, sampai saudara jadi paham benar akan peta zaman ini. Roma 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar hati, tegar tengkuk, keras kepala, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, dan seterusnya. Jadi,
saudaraku, zaman gereja adalah zaman kasih karunia, zaman anugerah. Sejak Tuhan Yesus mati, penolakan terhadap Yesus berlangsung terus. Tetapi murid-murid Tuhan tetap memberitakan Injil, seberapa banyak yang percaya mereka masuk dalam keselamatan. Tetapi penolakan orang-orang Yahudi terhadap Injil, terhadap Yesus Kristus yang mati, kemudian dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga itu, penolakannya kuat sekali sehingga akhirnya anugerah itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ditambahkan oleh Tuhan, itulah zaman gereja. Jadi potongan 3,5 tahun dengan 3,5 tahun yang nanti akan kita masuki di akhir zaman, ini terpisah dengan zaman gereja kurang lebih 2000 tahun, saudaraku. Paham ya? Nah, dari terpisahnya antara 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua ini, kenapa kok seakan-akan itu disatukan dalam 1 minggu, dalam 7 hari atau 7 tahun saja gitu ya. 1 minggu di situ maksudnya 7 tahun gitu, 7 tahun saja. Karena memang ayat-ayat firman dalam Daniel 9 ini diperuntukkan khusus untuk orang Israel, orang Yahudi. Paham ya saudaraku ya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang pengangkatannya di mana? Ya, kalau begini pengangkatannya bisa di awal dari 3,5 tahun itu, ketika Antikris menyatakan diri. Tapi 3,5 tahun yang satunya justru Yesus itu, karena dia meneguhkan akan perjanjian Allah dengan umatnya. Selama 7 masa itu, selama 1 kali 7 tahun itu, saudaraku. 1 kali 7 masa itu, ya, paham ya? Nah, pengangkatan ada di situ. Pas Antikris muncul, disitulah pengangkatan terjadi. Itu bisa ditafsirkan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan gereja juga ikut mengalami kesulitan masa Great Tribulation itu sampai nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada yang begitu. Tapi ada juga teori penyingkiran. Nah, itu karena menafsirkan akan Wahyu 12. Yang mana perempuan itu akan disingkirkan gitu ya ke padang gurun dan dipelihara di sana selama, nah itu juga muncul lagi selama 3,5 tahun itu. Ngerti ya saudara? Coba kita baca aja ya supaya kita paham. 12. Wahyu 12, perempuan dan naga. Ayat 6, tapi di sini bukan 42 bulan tapi 1260 hari lamanya. Itu sama ya saudara. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, ini disingkirkan, ini teori penyingkiran. Perempuan di situ adalah gereja begitu ya, ditafsir demikian. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Apakah ini tempat yang rohani, tempat yang dalam pengertian makna rohani, artinya mereka itu ya tetap ada di tempat masing-masing tapi mereka terlindung. Apakah seperti itu kita nggak ngerti, saudaraku. Tapi selama masa pemerintahan Antikristus 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun itu gereja, kalau perempuan ini gereja saudaraku ya. Sebab ada juga yang menafsirkan perempuan ini bukan gereja. Perempuan ini Israel gitu ya. Waduh, macam-macam tafsir saudara. Itu akan disingkirkan dan dipelihara, dilindungi. Nah, demikian saudaraku. Jadi menjawab pertanyaan sebetulnya 7 tahun atau 3,5 tahun ada 2 tafsiran seperti itu. Nah, saudara harus dewasa di dalam menyikapi, belajar, sambil terus berdoa. Jadi kalau ada orang yang bertanya, loh Pak, kok banyak tafsir, yang benar yang mana? Jawab saya tidak tahu, karena memang belum tahu.
Ya, jadi banyak orang tafsiran macam-macam ternyata salah melulu Kak Saudara kalau bicara eskatologi. Jadi lebih baik kita jujur mengatakan kalau ini Alkitab mengajarkan begini, tafsirannya seperti apa, kita buka aja. Tapi yang jelas Tuhan akan datang, iya. Kita akan diangkat, iya. Kita akan diubah, mengalami perubahan tubuh bersama dengan orang-orang mati yang dibangkitkan, iya. Itu benar dan tidak perlu diragukan. Tapi kapan waktunya? Nah, itu yang kita wait and see dan kita terus mendekat kepada Tuhan dan mempersiapkan diri. Waktunya sudah dekat, saudaraku. Sebentar lagi semua yang ada di atas muka bumi ini akan berubah dan berubah. Tuhan Yesus memberkati.